A few moments later. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya yang melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tiada tandingannya. Ragam budaya yang masih terjaga mampu memukau mata dunia. Indonesia menyimpan segala pesona mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, serta telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Warisan yang diturunkan secara turun-temurun bukan sekedar tutur belaka, melainkan sebuah modal untuk mengangkat citra bangsa di mata dunia. Saya sebagai warga Indonesia bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Jalur perdagangan internasional. Pada abad ke-7 hingga ke-13, jalur perdagangan dunia menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Nusantara. Pada pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat sering singgah di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Barus, Perla, Samudra Pasai, Ternate, dan Gresik. Dari aktivitas dagang inilah interaksi budaya Islam mulai terjadi. Ada beberapa teori masuknya Islam. Yang pertama ada teori Gujarat. Banyak bukti arkeologis berupa makam beraksara Arab bergaya Gujarat. Di teori ini diperkirakan Islam masuk sekitar abad ke-13. Yang kedua ada teori Arab atau Mekah. Catatan dinasti Tang Cina menyebut pedagang Arab sudah datang abad ke-7. Banyak ulama percaya Islam datang lebih awal melalui perdagangan Arab langsung. Yang ketiga ada teori Persia. Tradisi keagamaan seperti peringatan Asyura mirip dengan tradisi Persia. Interaksi budaya Persia dan Nusantara terlihat dalam seni dan sufisme. Jalur penyebaran Islam yaitu ada 4. Yang pertama perdagangan. Jalur utama masuknya Islam. Perdagangan Muslim dikenal jujur sehingga masyarakat tertarik mempelajari keyakinannya. Yang kedua itu perkawinan, yaitu para pedagang Muslim menikahi perempuan lokal lalu membentukkan keluarga Muslim pertama di Nusantara. Nah yang ketiga itu dakwah ulama sufi, yaitu para sufi menggunakan pendekatan budaya, kesenian, dan ajaran yang lembut. Yaitu metode dakwah ini diterima masyarakat tanpa konflik. Dan yang terakhir yaitu pendidikan, yang dimana didirikan pesantren, daya, dan surau sebagai pusat pembelajaran dari Islam dari awal. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Kerajaan Aceh pada abad ke-9 yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Yang kedua ada Kerajaan Samudra Pasai yang hadir pada abad ke-13. Yang ketiga ada Kesultanan Malaka di abad ke-15. Yang keempat ada Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa didirikan oleh Raden Patah. Ada Kerajaan Mataram berkembang menjadi kekuatan besar. Nah, di sini saya akan membahas tentang Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi adalah kerajaan Melayu Islam yang berdiri pada tahun 1630 Masehi di wilayah Medan dan Deli Serdang. Kerajaan ini didirikan oleh Tuanku Gocah Pahlawan, seorang panglima dari Kesultanan Aceh. Delhi berkembang pesat terutama pada abad ke-19 berkat perkebunan tembakau Delhi yang terkenal hingga Eropa karena kualitasnya sangat tinggi. Pusat pemerintahannya berada di Istana Maimun yang menjadi ikon budaya Melayu. Meskipun mengalami kemunduran pada masa kolonial dan setelah kemerdekaan Indonesia, Kesultanan Delhi tetap dihormati sebagai simbol budaya dan adat Melayu di Sumatera Utara. Teori Cina yang keempat. Teori ini menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia atau Jawa dan Sumatera berasal dari para perantau Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia,
terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Dampak Islam bagi Nusantara. Yang pertama, perubahan sosial dan budaya, yang dimana munculnya pusat pendidikan Islam, pesantren, surau, daya, kesenian baru yang memadukan budaya Nusantara dan nilai Islam. Yang kedua, perkembangan politik, yang dimana munculnya kerajaan-kerajaan Islam kuat yang mempengaruhi struktur kekuasaan. Yang ketiga, perkembangan ilmu pengetahuan, yang dimana lahir ulama besar seperti Hamzah Pansuri, Nuruddin Ar-Raniri, dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Islam tidak hadir dengan kekerasan, tetapi melalui perdagangan, budaya, pendidikan, dan keteladanan. Dari Aceh hingga Papua, Islam tumbuh menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Dan hari ini, warisan itu masih dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With 1,000,000 timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega, Bamanaku di Samangkara. Bamanaku di Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalayang iman bidadara, Samalayang. So we write our names in the sand right where we lay, our bodies down to rest, and we'll fall asleep where the land and ocean